Wahai manusia, berlindunglah kalian dari siksa azab kubur. Sesungguhnya azab kubur itu benar adanya. Sobat Rizki rahimakumullah, ada sebuah kisah dari sahabat Nabi SAW yang juga menjadi seorang khalifah umat Islam pada zaman dahulu. Beliau adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Ada satu kisah dari beliau yang mungkin bisa menjadikan kita untuk senantiasa beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat kelak. Dan beginilah ceritanya, sobat. Biasanya orang menangis dan ketakutan apabila mendengar cerita tentang neraka dan hari kiamat. Namun tidak demikian bagi sahabat Nabi yang mulia ini, Sayyidina Utsman bin Affan. Justru menangis apabila mendengar cerita tentang kuburan. Selain pemalu, Utsman juga dikenal dengan kedermawanannya, mengeluarkan harta untuk kepentingan umat muslim. Beliau adalah khalifah ketiga dalam sejarah peradaban Islam. Kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis karena kuburan diceritakan dalam kitab Al-Mawa'is Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri. Kisah ini sekaligus nasihat bagi kita yang masih hidup. Diriwayatkan dari Abu Bakar Al-Ismaili dengan sanadnya dari Utsman bin Affan bahwa ketika disebutkan perihal tentang neraka kepada Utsman, maka ia tidak menangis. Ketika disebutkan perihal tentang kiamat, ia juga tidak menangis. Tetapi ketika disebutkan perihal tentang kuburan kepadanya, maka ia menangis. Kemudian ia ditanya, "Mengapa Anda demikian, wahai Amirul Mukminin?" Sayyidina Utsman menjawab, "Sesungguhnya ketika aku berada di neraka, maka aku akan bersama orang lain. Ketika aku berada di hari kiamat, maka aku juga akan bersama dengan mereka. Tetapi ketika aku berada di kuburan, maka aku akan sendirian. Tidak ada seorang pun yang akan bersamaku di sana. Sesungguhnya kunci kuburan berada di tangan malaikat Israfil. Ia akan membuka kuburan nantinya di hari kiamat." Sayyidina Utsman menyampaikan sebuah nasihat. Kata beliau, "Barang siapa dunianya adalah penjara baginya, maka kuburan adalah surganya. Barang siapa dunia adalah surga baginya, maka kuburan adalah penjaranya. Barang siapa kehidupan di dunia adalah belenggu baginya, maka kematian akan melepaskan belenggunya. Barang siapa meninggalkan kemewahan dunia, maka ia akan mendapati kemewahan itu di akhirat." Beliau berkata lagi, "Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya, dan yang membuat Tuhannya meridhoinya sebelum ia bertemu dengannya, dan yang meramaikan kuburannya sebelum ia memasukinya." Para ulama mengatakan, apabila seseorang selama di alam kubur, maka setelahnya akan lebih mudah bagi dia terkait alam kubur ini. Nabi SAW bersabda, "Wahai manusia, berlindunglah kalian dari siksa azab kubur. Sesungguhnya azab kubur itu benar adanya." Hadis riwayat Ahmad. Sobat Rizki rahimakumullah, ada juga kisah lain, yakni tentang sosok lelaki ini kelak membuat semua penghuni neraka menangis. Amalan-amalan manusia selama di dunia akan menentukan apakah nanti akan berakhir di surga atau neraka. Dalam beberapa riwayat disebutkan tentang sosok seorang lelaki yang ketika namanya dipanggil akan membuat semua penghuni neraka menangis. Sosok itu adalah Juhaina. Ia adalah orang terakhir yang keluar dari neraka dan paling akhir pula masuk ke surga. Ketika Juhaina dipanggil, semua penghuni neraka akan menangis karena mereka menjadi yang tersisa dan kekal berada di dalam neraka.
Tidak ada harapan lagi bagi penduduk neraka setelah Juhainah dipanggil oleh malaikat. Kisah Juhainah ini telah diterangkan dalam hadis yang dinukil dari kitab An-Nihayan fi Al-Fitan wa Al-Malahim oleh Ibnu Katsir. Ad-Daruqutni meriwayatkan dalam kitabnya para perawi dari Malik dan Al-Hatib Al-Baghdadi dari Abdul Malik bin Hakam. Malik menuturkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang terakhir masuk surga adalah seorang lelaki dari suku Juhainah bernama Juhainah. Penghuni surga lalu berkata, Juhainah memiliki kabar yang yakin. Tanyakanlah kepadanya apakah masih ada yang tersisa dari para makhluk. Namun, riwayat tersebut dikatakan tidak sah disandangkan kepada Imam Malik sebab tidak diketahui para perawinya. Demikian pula As-Suhaili menyebutkan hadis tersebut dalam kitabnya dan tidak menganggapnya lemah. Justru pendapat lain yang disebutkan dari As-Suhaili bahwa orang yang terakhir keluar dari neraka tersebut bernama Hanat. Dikisahkan dalam riwayat bahwa penduduk neraka akan menangis karena Juhainah telah dipanggil masuk ke surga. Hal itu menjadi pertanda bahwa penduduk neraka yang tersisa akan kekal di dalamnya dan tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk berpindah menuju surga. Imam Samsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Takzirah Jilid 2 turut menerangkan orang-orang yang terakhir keluar dari neraka sekaligus terakhir masuk surga. Menurut hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku benar-benar tahu penghuni neraka yang terakhir kali keluar darinya dan penghuni neraka yang terakhir kali masuk surga, yaitu seorang lelaki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Maka Allah Ta'ala berkata, pergilah dan masuk ke surga. Orang itu pun datang ke surga, tetapi terbayang olehnya bahwa surga telah penuh. Maka ia berkata, ya Tuhanku, hamba dapati surga telah penuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lagi, pergilah dan masuk ke surga. Ia pun datang ke surga dan terbayang lagi bahwa surga telah penuh. Maka ia kembali lagi seraya berkata, ya Tuhanku, hamba dapati surga telah penuh. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, pergilah dan masuk ke surga. Sesungguhnya kamu akan memperoleh 10 kali lipat dunia. Kemudian orang itu berkata, apakah engkau mengejekku? Atau engkau menertawakan hamba padahal engkau raja? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menambahkan dengan berkata, saya sungguh-sungguh melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi-gigi gerahamnya. Beliau bersabda, mengenai orang itu dikatakan itulah ahli surga yang paling rendah derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Itulah kisah Juhainah, seseorang yang membuat semua penghuni neraka menangis tatkala malaikat memanggil namanya, sebab ia menjadi sosok terakhir yang dikeluarkan dari neraka dan tak ada lagi penghuni lain yang keluar setelahnya. Sobat Rizki rahimakumullah, bagi seorang mukmin berprasangka baik atau husnuzon kepada Allah amatlah besar faedahnya, bahkan mampu menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Contohnya seperti yang dikisahkan dalam salah satu hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan mauquf sampai Ibnu Abbas. Ibnu Katsir berkomentar bahwa sanadnya sahih. Meski statusnya mauquf sampai Ibnu Abbas, tetapi dihukumi marfu. Sebab Ibnu Abbas tidak mungkin menyampaikannya berdasarkan akal dan logika nalar semata. Ia menuturkan ada seorang laki-laki yang diseret ke dalam neraka, namun neraka malah menjauhkan diri
dan bagian-bagiannya menciut satu sama lain. Allah yang Maha Rahman bertanya kepada neraka, "Apa yang terjadi padamu?" Neraka menjawab, "Laki-laki itu selalu memohon perlindunganmu agar selamat dariku." Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Bebaskanlah hambaku itu." Selanjutnya ada laki-laki yang tengah diseret ke neraka. Saat diseret dia berkata, "Ya Tuhanku, bukankah ini prasangka baik padamu?" Allah lalu bertanya, "Apa prasangka baikmu?" Dia menjawab, "Rahmatmu akan meliputiku." Maka Allah kembali berfirman kepada para malaikat, "Bebaskanlah hambaku terakhir." Ada lagi laki-laki yang diseret ke dalam neraka, tapi neraka malah berteriak melengking kepadanya, dan tak beda dengan seperti teriakan bigal saat melihat gandum, lalu meringkik dengan keras tatkala semua orang di sana ketakutan. Hadis di atas menggambarkan kepada kita tentang keadaan 3 orang laki-laki yang diseret ke dalam neraka pada hari kiamat. Namun yang 2 orang berhasil selamat. Yang pertama selamat karena selalu memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua selamat karena prasangka baiknya kepada Allah. Dan yang ketiga celaka karena dibinasakan oleh dosa dan kemaksiatannya sendiri. Saat laki-laki pertama diseret, neraka justru menjauhkan diri dan menciut. Maka Allah bertanya kepada neraka, mengapa ia menjauhkan diri dan menciut dari laki-laki itu? Tentu Allah Maha tahu tentang alasannya. Maka neraka menjawab, "Karena dia senantiasa memohon perlindungan padamu dariku." Melihat keadaan itu, Allah berfirman kepada para malaikat, "Bebaskan saja hambaku itu." Akhirnya laki-laki yang pertama selamat dari neraka. Kemudian laki-laki yang kedua saat diseret para malaikat ke dalam neraka berdoa, "Ya Tuhanku, bukankah ini prasangka baik padamu?" Maka Allah menjawab, "Apa prasangka baikmu?" Si laki-laki menjawab, "Rahmatmu akan meliputiku." Mendengar demikian, Allah berfirman lagi kepada para malaikat, "Lepaskanlah hambaku. Sesungguhnya hamba itu telah ditunjuk kepada jawaban yang baik, sehingga berkat jawaban dan prasangka baiknya kepada Allah, dia diselamatkan dan selamat dari neraka." Sementara pada saat diseret malaikat, laki-laki yang ketiga tidak melakukan seperti yang dilakukan 2 orang laki-laki lainnya. Begitu melihat laki-laki itu didekatkan kepadanya, neraka malah melengking dan meringkik, tak ubahnya teriakan seekor keledai saat melihat pakan. Sampai-sampai teriakan dan ringkikannya nyaris mencopotkan jantung siapapun yang mendengarnya. Kondisi itu seperti yang telah dibenarkan dalam Al-Quran, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 12. Dan dari kisah hadis tersebut dapat ditarik beberapa pesan dan pelajaran. Pertama, orang-orang mukmin yang bermaksiat akan dijebloskan ke dalam neraka. Namun sebagian dari mereka ada yang selamat dan tidak jadi dimasukkan ke dalamnya. Contohnya, seperti kedua laki-laki yang dikisahkan di atas. Kedua, memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah sangat berguna di dunia dan di akhirat. Allah akan melindungi dan menjaga orang yang senantiasa memohon perlindungannya. Ketiga, berbaik sangka kepada Allah termasuk perkara yang akan menyelamatkan seorang hamba dari kesengsaraan dan kebinasaan, terutama pada saat-saat yang genting ketika ia tak lagi punya pilihan kecuali berbaik sangka padanya, seperti pada saat kematian dan hari kiamat. Keempat, nas hadis di atas mengidentifikasikan bahwa neraka senantiasa melihat dan memperhatikan sedari jauh para penghuni yang datang kepadanya.
Neraka juga memiliki lisan untuk berbicara. Bahkan, neraka juga bisa geram dan sangat menantikan para penghuninya. Dalam Sunan At-Tirmizi dengan sanad sahih dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, leher neraka akan keluar. Ia memiliki 2 mata yang bisa melihat, 2 telinga yang bisa mendengar, dan lisan yang bisa bicara. Lisan itu berkata, aku dipercaya menghadapi 3 golongan, penguasa semena-mena dan menentang, orang yang berdoa bersama Tuhan lain atau musyrik, dan orang yang suka menggambar atau patung. Hadis riwayat At-Tirmizi. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.